kabar semuanya? How are you? Tentunya sehat-sehat bukan? I hope that all of you are in good health. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Before we listen to God's word, kita menyanyikan sebuah lagu Natal. let us sing one Christmas song. Cerita firman Tuhan. Now we want to listen to God's word. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak ingin mengajak kalian membuka Alkitabnya di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. But before we listen to the story, I want you to open your Bible to Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Nah, Bapak akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, nanti Miss Beth akan membacanya dalam bahasa Inggris. Pak Julimin will read you in Bahasa and I will read for you in English. Nah, Bapak akan membacakannya. Judulnya adalah Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Before we listen to Bible story, let us pray. Anak-anak juga boleh mengikutinya di rumah. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Our Father in heaven, Bapa yang mengasihi kami, our loving God, melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. through our Lord Jesus Christ, Kami mau mengucap syukur we want to thank thee atas kebaikanmu di dalam kehidupan kami. for thy goodness in our life. Terima kasih untuk hari ini, We thank thee for today, di mana anak-anak juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. where we will learn thy words.
Kiranya Engkau memberkati May the Lord bless us, setiap anak-anak yang berada di rumah. every one of us at home. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, May thy word today, anak-anak juga dapat menjadi berkat all the children can be a blessing untuk orang lain. for other people. Terima kasih Bapa di surga, We thank thee, our Lord in heaven, ampuni segala dosa pelanggaran kami, forgive us from all our sins. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Nah, tidak terasa ya anak-anak ya, kita sudah masuk pada bulan yang ke-12. Now we are in the last month of the year. Dan beberapa minggu lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, And in a few weeks, we will celebrate Christmas yaitu tanggal 25 Desember. on 25th of December. Pastinya kita bersuka cita atas lahirnya juru selamat kita, bukan? I'm sure that we are rejoicing for the birth of our Savior, Walaupun di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. even though in the midst of the pandemic. Nah, hari ini Bapak mau mengajarkan firman Tuhan, Now today, Pak Julimin will teach us about Bible story, yaitu tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham, about one Bible character named Abraham. yang sebelumnya bernama Abram. Abram was his name before become to Abraham. Abraham berasal dari Urs Kasdim Abraham came from Ur Kasdim, dan dipanggil keluar untuk memasuki tanah Kanaan. and he was called out to enter Canaan. Allah juga telah menetapkan dia God also had appointed him menjadi bapa dari banyak bangsa. to be a father for many nations. Terdapat di Kejadian pasal 17 ayat 5. In Genesis chapter 17 verse 5. Dan juga dikenal ya sebagai bapa orang beriman. And he also known as the father of the faithful man. Nah, apa itu beriman anak-anak? Now, what does it mean to be faithful? Beriman itu artinya tidak melihat tetapi percaya. Faithful means you are not seeing but you believe. Inilah iman yang ditunjukkan oleh Abraham, This is the faith that Abraham showed us, yaitu dengan bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. that he willingly to do God's word, Walaupun dia tidak mengerti, even though he don't understand, tetapi dia percaya kepada Allah. but he believed in God. Pertanyaan pertama untuk anak-anak. Now the first question for you all, Apa itu iman? what is faith? Nah, kalian boleh menjawabnya ya. Now write down the answer. Selanjutnya kalau kita melihat di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Next, if we see in Genesis chapter 12 verse 1 to 3, ada 3 janji Allah yang ditujukan kepada Abraham. God has 3 promises for Abraham. Yang pertama adalah Allah menjanjikan sebuah tanah perjanjian, The first one, God promised him a promised land. yaitu di ayat 1. If you look at verse 1, Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanah yang dijanjikan Allah adalah tanah yang sangat luas dan subur. the land that God promised to Abraham is a very big land and fertile. Bahkan dikatakan suatu negeri yang baik dan luas. Even it was said that it was a good and big nation. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. A nation that full of milk and honey. Terdapat di Keluaran pasal 3 ayat 8. In Exodus chapter 3. In Exodus chapter 3 verse 8. Nah, pertanyaan kedua untuk anak-anak ya. Now the second question for you. Tanah yang seperti apakah yang dijanjikan oleh Tuhan? What kind of land that God promised to Abraham? Anak-anak bisa menjawabnya nanti. You can answer it later. Selanjutnya ayat yang kedua adalah Now the next, the second verse is Allah menjanjikan Abraham akan menurunkan bangsa yang besar. God promised that Abraham will have a lot
Di ayat yang kedua saya akan membacakannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Anak-anak, Allah yang Abraham sembah Now children, the God that Abraham worshipped dan kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. and God that we are worshipping is unchangeable God. Allah selalu menepati janjinya. God always kept his promise. Kalau kita melihat di perjanjian lama dan perjanjian baru, If we look at Old Testament and New Testament, keturunan Abraham telah menjadi bangsa yang besar, Abraham descendant have become a big nation. yaitu bangsa Israel. They become Israel. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah Israelite is God chosen nation. dan yang mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. They inherit God's promise to Abraham. Melalui keturunan Abraham Through Abraham descendants, akan lahir juru selamat, Savior will born. yaitu Tuhan Yesus Kristus. That is Jesus Christ. Pertanyaan ketiga untuk anak-anak. The third question for you all. Melalui keturunan siapakah juru selamat akan lahir? Through whose descendants our Savior will born? Kalian pasti bisa menjawabnya. I'm sure that all of you will be able to answer. Oke, selanjutnya kita melihat di ayat ketiga. Now next, let's look at verse 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam perjalanan Abraham menuju negeri yang diberikan, In his journey, in Abraham's journey to the promised land, Tuhan memperlengkapinya dengan berkat penyertaan Tuhan, God bless him, yaitu dengan memberkati orang-orang yang memberkati engkau that God will bless those who bless him dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. and curse those who curse him. Berkat yang terbesar adalah semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. The biggest blessing is all of mankind on earth will get the same blessing, Yaitu Yesus Kristus yang adalah berkat di atas segala berkat. Jesus Christ is the blessing above all blessing, Dan yang kekal untuk selama-lamanya. and who is eternal forever. Nah, pertanyaan keempat untuk anak-anak. Now, the fourth question for you all. Siapakah berkat yang terbesar untuk manusia di dunia ini? Who is the biggest blessing for all mankind in the world? Anak-anak pasti bisa menjawabnya. I'm sure that all of you will be able to answer. Anak-anak harus tahu All of you must know bahwa Tuhan Yesus adalah Allah 100% that Jesus Christ is 100% God yang telah menjelma menjadi manusia 100%, and he come to become a man 100%. yang sudah datang ke dalam dunia ini He came to this world untuk taat baik secara aktif maupun secara pasif. to be obedient, both active and passive. Taat secara aktif yaitu dengan menjalankan semua hukum Taurat dengan sempurna. He is active obedient by doing all God's law perfectly. Sedangkan taat secara pasif yaitu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. And his passive obedience is Jesus willingly to die on the cross to redeem all our sins. Dia dikuburkan He was buried dan bangkit pada hari ketiga. and raised up on the third day. Dia mengalahkan maut. He defeated death. Sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri Then after that, he appeared to his disciples. kepada murid-muridnya He appeared to his disciples dan naik ke surga. and ascended to heaven. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. God promised that Jesus Christ promised that he will come again Untuk kedua kalinya for the second time dengan segala kuasa dan kemuliaannya with all his power and glory dan menjadi raja di bumi. and become a king on earth.
Dan semua lutut akan bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Pertanyaan terakhir untuk anak-anak. The last question for you. Tuliskan 2 ketaatan Tuhan Yesus. Write down 2 kind of obedience that Jesus do. Nah, anak-anak, Now children, maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? will you willing to believe in Christ? Kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus, If all of you believe, akan diselamatkan. you will be saved. Akan tetapi kalau tidak percaya Tuhan Yesus, But if you are not believe, akan dihukum you will be punished dan dilempar ke dalam neraka. and thrown to the hell. Neraka adalah tempat yang tidak boleh kita pergi. We are not supposed to go to hell Karena neraka adalah tempat hukuman untuk iblis. because hell is the place where all the devil got punishment. Untuk roh-roh jahat For all the devil dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. and for unbelievers. Di situ dikatakan apinya tidak padam dan ulatnya itu tidak akan mati. The fire will not quench and the worm will not die. Orang yang masuk ke sana selamanya akan menderita. Those who goes into it will suffer. Ingat ya anak-anak ya, Remember children, harus percaya Tuhan Yesus. you must believe in Jesus Christ. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang janji kepada Abraham, Now today we have learned God's promise to Abraham tentang keturunannya, about his descendant. yaitu melalui keturunan Abraham Through Abraham descendant, akan lahir Yesus Kristus Jesus Christ will born yang akan menyelamatkan umat manusia. and he will save all mankind. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. May God bless all of us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, Our Father in heaven, terima kasih untuk firman-Mu thank you for thy word yang sudah Kau nyatakan kepada anak-anak. that thou hast given to all the children. Kiranya anak-anak yang belajar di rumah May all children that learn this lesson dapat mengerti firman Tuhan be able to understand thy word. yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, We thank thee, our Father in heaven. kiranya firman-Mu May thy word terukir indah dalam lubuk jantung kami. will be carved beautifully in our heart. Kiranya anak-anak dapat mengerti firman Tuhan May all the children can understand thy word. yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, We thank thee, Father in heaven. ampuni segala dosa pelanggaran kami, Forgive us from all our sins. hanya dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name. Amin. Amen. Oke anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya. Okay, children, see you in the next video. Bye. Bye-bye.